Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Hajah Ida Komalasari SPD MPD dan teman-teman yang berbahagia pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Diva dengan nomor pokok 2023220210 dan teman saya Muhammad Rizky Nurrahim dengan nomor pokok 2023220326. Baik, kami di sini akan membahas materi penulisan karya ilmiah. Sebelumnya pasti kalian nggak asing dengan materi ini atau dengan karya ilmiah karena di jenjang SMA sudah pernah diajarkan pastinya di kelas 11 maupun kelas 12. Yang pertama-tama, di sini ada peta konsep, yaitu yang ada beberapa bahasan yang akan kami bahas di malam hari ini. Yang pertama ada pengertian karya ilmiah, yang kedua ciri-cirinya, yang ketiga manfaatnya, yang keempat jenis-jenis karya ilmiah, dan yang terakhir ada langkah-langkah karya ilmiah. Oke, saya akan membahas terlebih dahulu pengertiannya. Karya ilmiah merupakan satu karangan yang sistematis baik secara struktur maupun penyampaian informasi atau gagasan dalam karangan. Karya ilmiah juga merupakan satuan bahasa tulis lebih kompleks yang terdiri atas paragraf dan kalimat efektif dalam menyampaikan gagasan atau pikiran. Selanjutnya kita ke ciri-ciri. Ciri-cirinya nih di sini ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama ada mendalam atau tuntas, artinya topik permasalahan yang diangkat dan dibahas secara mendalam hingga tuntas, hingga selesai dan tidak menimbulkan pertanyaan atau pernyataan lain lagi. Penulis dianjurkan memilih topik yang jelas dan tidak terlalu luas. Yang kedua, objektif. Objektif artinya segala data, teori, atau gagasan yang diungkapkan dalam karya tulis merupakan suatu yang benar dan apa adanya sesuai dengan fakta yang terjadi. Yang ketiga, sistematis. Sistematis artinya karya tulis diuraikan dengan susunan sesuai pola dengan format yang sudah ditentukan. Selain itu, sistematis juga menyangkut suatu urutan atau kaitan antara unsur-unsur tulisan berkesinambungan, relevan, dan berurutan sehingga menjadi suatu kerangka berpikir yang utuh dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang keempat, cermat. Artinya seorang penulis harus mengandalkan ketelitian dan kecermatan dalam penulisan dan mengungkapkan ide atau gagasan seperti mengurangi kesalahan atau kekeliruan seperti pada pengutipan, penyajian data, dan ejaan bahasa. Yang kelima ada lugas. Lugas artinya penulis harus secara langsung menyampaikan permasalahan dan tidak perlu membahas sesuatu yang tidak relevan. Yang keenam ada tidak emosional. Artinya, penulis harus benar-benar bersifat objektif dan tidak melibatkan perasaan dalam penyampaian ide atau gagasan. Yang ketujuh, logis. Logis artinya setiap keterangan yang disampaikan dan disajikan memiliki dasar dan alasan yang masuk akal agar dapat diterima oleh pembaca. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Rizky Nurrahim. Manfaat karya ilmiah. 4. Mengorganisasi gagasan karena ide yang tertuang pada karya ilmiah tersimpan secara sistematis, sehingga mudah untuk mengingat dan menemukan kembali gagasan yang telah kita buat. Sarana komunikasi. Secara tidak langsung, penulisan karya ilmiah mengakibatkan komunikasi antar penulis dan pembaca mengenai sebuah gagasan yang sedang dia bahas. Dapat menjadi sarana mengembangkan pengetahuan dan penalaran. Karya ilmiah membuat kita membaca banyak jurnal yang membuat kita terbiasa untuk berpikir dalam menemukan kembali gagasan atau ide, membantu mengarahkan sikap terhadap permasalahan, karena dalam proses penyelesaian karya ilmiah, penulis akan mencari jalan keluar atau solusi permasalahan yang sedang dia bahas. Selanjutnya ada jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama,
Karya ilmiah murni. Karya ilmiah murni merupakan karya tulisan yang memuat hasil pemikiran dan penelitian yang tersusun secara sistematis dan mengikuti kaidah penulisan dan bahasa baku. Karya ilmiah murni hanya mengacu pada sub bidang kajian tertentu, sehingga hanya dipahami dan ditulis oleh sekelompok golongan dari bidang kajian ilmu tertentu. Karya ilmiah murni terdiri atas beberapa jenis, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Yang pertama ada makalah kerja. Makalah kerja yaitu karya ilmiah yang berusaha mengkaji atau membahas mengenai suatu permasalahan secara sistematis dan dengan penalaran yang jelas. Yang kedua, makalah tugas. Makalah tugas merupakan karya ilmiah yang dibuat untuk memenuhi sebagai syarat menyelesaikan suatu mata kuliah dalam proses perkuliahan. Melaporkan suatu kegiatan atau pengalaman belajar yang telah diperoleh selama menempuh mata kuliah dan membahas suatu masalah sederhana dengan berdasarkan studi pustaka atau teori-teori yang telah ada. Yang ketiga, makalah penelitian. Makalah penelitian yaitu karya ilmiah yang memuat suatu hasil penelitian laporan secara sederhana atau dikenal dengan sebutan mini riset. Makalah ini secara sederhana hanya membahas sebuah topik yang ringan yang kemudian diungkapkan melalui suatu perspektif yang berbeda. Yang keempat, artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan karya ilmiah berupa ringkasan atau laporan singkat mengenai suatu penelitian yang telah dilakukan berdasarkan pada karya ilmiah penelitian yang sesungguhnya. Artikel ilmiah lebih banyak didapati dalam jurnal-jurnal penelitian yang dapat diakses dan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau teori sehingga dapat menjadi acuan dalam penelitian secara memberikan inspirasi baru dalam penelitian. Yang kelima, laporan akhir. Laporan akhir merupakan karya ilmiah yang sangat kompleks dan penting karena dibuat dan dipersiapkan oleh mahasiswa tingkat akhir pada jenjang diploma sebagai suatu syarat kelulusan. Laporan akhir ini secara umum berisi tentang laporan mengenai kegiatan praktikum, lapangan atau laboratorium yang telah dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Yang keenam, laporan penelitian. Laporan penelitian merupakan suatu karya ilmiah yang dipersiapkan secara matang dan kompleks sebagai syarat kelulusan dari perguruan tinggi. Laporan penelitian ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, skripsi untuk S1, tesis dan tesis untuk S2 dan S3. Dan yang terakhir, naskah publikasi. Naskah publikasi merupakan karya ilmiah yang telah dipublikasikan secara langsung atau secara online. Publikasi secara langsung merupakan jenis naskah karya ilmiah yang telah dipresentasikan secara langsung dalam seminar atau konferensi. Sedangkan naskah publikasi online merupakan karya ilmiah berupa artikel atau jurnal ilmiah yang dimuat dalam suatu lembaga jurnal yang telah memiliki kewenangan untuk mempublikasikan artikel atau jurnal ilmiah secara berkala dan konsisten. Yang kedua ada karya ilmiah populer. Karya ilmiah populer adalah karya ilmiah yang berisi tentang informasi atau hasil penelitian yang berkaitan dengan fenomena masyarakat saat ini, serta menggunakan bahasa yang populer. Karya ilmiah populer pada dasarnya memiliki ciri yang hampir sama dengan karya ilmiah murni, hanya berbeda pada penggunaan gaya bahasa. Langkah-langkah penulisan karya ilmiah. 1. Menentukan masalah. 2. Judul sebaiknya singkat, jelas, dan menggambarkan inti dari penelitian yang akan dilakukan. 3. Hipotesis adalah kesimpulan awal yang dilakukan penulis, haruslah spesifik, terukur, dan dapat diuji kebenarannya melalui pengumpulan data. 4. Mengumpulkan data. Mengumpulkan data haruslah dengan metode penelitian yang tepat, sesuai dengan jenis penelitian yang Anda lakukan. Misalnya, menggunakan metode kualitatif atau kuantitatif. 5. Mengambil simpulan. Simpulan harus mengacu pada tujuan penelitian dan mengkonfirmasi atau menolak hipotesis yang telah dirumuskan. 6. Menguji kembali kesimpulan. Untuk memastikan kesimpulan yang ditarik merupakan benar dan tepat dari hasil penelitian tersebut. Sekian dari kami. Untuk penutupnya, mari dengarkan pantun dari saya. Ada pencuri pergi berlari, cepat sekali tak tersentuh. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.